Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan seluruh nikmatnya kepada kita. Nikmatnya begitu besar dan juga nikmatnya tidak ada habisnya kepada kita, sehingga kita masih bisa bertemu di media YouTube ini yang insya Allah semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita aturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita umat Islam dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju zaman Islamiyah yang terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita masih menjalankan puasa Ramadan. Semoga puasa Ramadan kita pada tahun ini diberikan kelancaran dan juga semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan selanjutnya. Meskipun pada bulan awal Ramadan kemarin terdapat sedikit kehebohan mengenai tentang awal bulan Ramadan, akan tetapi saya melihat banyak dari teman-teman saya maupun masyarakat sekitar di lingkungan saya sudah menyiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh persiapan. Mulai dari persiapan seperti melakukan puasa-puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, dan juga yang lain-lain. Ini memang sangat bagus karena ibadah seperti puasa ini memang perlu dibiasakan agar tubuh kita tidak terlalu terbebani dengan puasa, yang pastinya akan lebih cepat menguras tenaga kita. Apalagi untuk anak-anak. Masya Allah, pada bulan Ramadan ini saya sangat senang sekali melihat di mana anak-anak sangat begitu antusias dalam mengikuti bulan Ramadan. Tidak hanya begitu, saya juga sering kali melihat anak-anak pada bulan Ramadan ini sudah banyak yang mengikuti puasa Ramadan, bahkan sudah tidak melakukan puasa latihan yang biasanya kita sebut puasa beduk atau puasa zuhur. Alhamdulillah, dalam hati saya melihat bahwa orang tua pada kali ini sangat memperhatikan bagaimana cara mereka mengajarkan ibadah kepada anak-anak mereka. Memang hal ini sangat perlu dibiasakan semenjak mereka kecil. Hal ini memang perlu dibiasakan sejak kecil karena apa? Karena ketika anak-anak kita nanti bertumbuh remaja, bertumbuh dewasa, mereka sudah siap, mereka tahu dan paham apa yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai seorang muslim. Memang harus ditanamkan sejak dini, mau sesulit apapun itu adalah cobaan bagi kita orang tua untuk mengajarkan hal-hal baik kepada mereka. Tidak hanya dalam ibadah puasa, namun ibadah-ibadah lain seperti sholat, mengaji, dan yang lain-lain yang begitu banyak juga perlu diajarkan. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kita sebagai orang tua untuk bersikap tegas kepada mereka. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin." Suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun. Umur 7 tahun merupakan umur yang dimana anak-anak ini masih terbilang cukup dini, masih belum mengerti akan tentang salah dan benar. Namun memang bagus kita sebagai orang tua memulai untuk menanamkan hal-hal kebaikan semenjak mereka dini. Akan tapi masih banyak orang tua di luar sana yang menyepelekan akan hal ini. Padahal Rasulullah SAW sendiri menganjurkan kita untuk bersikap tegas. Seperti selanjutnya dalam hadis, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Dan kalau sudah berusia 10 tahun meninggalkan sholat, maka pukullah ia. Boleh dipukul. Bahkan ketika umur yang terbilang 10 tahun itu masih terbilang anak-anak, kita sudah boleh menegaskan mereka dengan sebuah pukulan. Wa fariqu bainahum fil madaji.
dan pisahkanlah tempat tidurnya antara anak laki-laki dan perempuan. Akan tetapi pada zaman sekarang, kekerasan bukanlah hal yang selalu bisa kita lakukan kepada anak-anak. Nah, dengan begitu kita dapat memaknai pukullah ia ini dengan memberikan tindakan tegas seperti hukuman atau apapun yang lain yang sekiranya dapat menjadi pelajaran maupun pengajaran bagi anak-anak. Rasulullah SAW sendiri juga mengajarkan kita untuk selalu bersikap tegas kepada anak-anak, apalagi mengenai tentang hal-hal dalam kebaikan. Hal itu diperuntukkan untuk membentuk diri mereka, membentuk kebiasaan mereka, serta membentuk rasa tanggung jawab di dalam diri mereka sebagai seorang muslim. Banyak orang tua di luar sana yang masih menyepelekan akan hal ini dengan dalih seiring bertumbuhnya anak, nanti mereka pasti akan tahu dan paham sendiri. Ya, jika anak-anak nanti itu berkumpul dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan para ustadz, ustadzah, dan juga berkumpul dengan seorang syekh. Akan tapi seperti yang kita ketahui pada sekarang ini, banyak sekali anak-anak kecil yang justru sudah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti pergaulan-pergaulan bebas yang mengajarkan hal-hal yang mudarat. Kenapa hal itu terjadi? Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang bergantung pada agama temannya, maka hendaklah ia melihat dengan siapa berteman. Anak-anak pastinya akan mengikuti yang mereka anggap benar. Akan tetapi pandangan mereka terhadap benar dan salah itu merupakan tanggung jawab kita yang harus kita perhatikan sejak mereka dini. Terlebih anak-anak pastinya lebih menyukai hal-hal yang mereka senangi, sehingga biasanya apapun yang mereka senangi, ketika mereka masuk, mereka akan mengikuti semuanya yang ada di situ. Bahkan akan menganggap bahwa semua yang ada di dalam kesenangannya itu benar, meskipun terdapat hal-hal yang mudarat di dalamnya. Hal itulah yang menjadi tanggung jawab kita untuk mengarahkan anak-anak kita. Anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita setiap orang tua. Mereka adalah merupakan penerus generasi yang kelak akan memegang tongkat estafet peradaban. Dalam Islam, mendidik anak bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu duniawi, tetapi lebih utama dengan menanamkan nilai kebaikan sejak dini. Penanaman hal-hal baik kepada anak akan membentuk akhlak mulia, membiasakan mereka dalam beramal soleh, serta menanamkan ketakwaan sejak mereka kecil. Proses ini tidak instan dan pastinya harus terus bertahap, karena tidak mungkin anak-anak langsung mengikuti apa yang kita ucapkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, kullakum ra'iu wa kullukum masnulun ar-ra'iyati. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita nantinya akan dimintai pertanggungjawaban kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari perilaku anak-anak kita nanti. Jika mereka berbuat baik, kita juga akan mendapatkan pahala karena amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita rawat dan dapat kita tanamkan hal-hal baik kepadanya. Sebaliknya, jika mereka berbalik dari ajaran Islam, maka kita juga akan ditanyai bagaimana kita merawat mereka, bagaimana apa yang kita ajarkan kepada mereka, dan kenapa kita tidak menegur mereka ketika mereka salah. Pada bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh keberkahan dan juga menjadi kesempatan emas bagi kita untuk mengajarkan hal-hal baik kepada mereka. Karena pada bulan yang istimewa ini banyak kita temui orang-orang di luar sana berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Dimanapun, kapanpun, dan siapapun itu pastinya berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Hal ini dapat menjadi contoh nyata bagi anak-anak kita. Akan tetapi kita sendiri juga harus bisa mencontohkan kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita akan meniru kita. Kita ini adalah merupakan sosok teladan bagi mereka yang mereka percaya akan mengajar hal-hal baik dan juga akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Banyak sekali ibadah di bulan Ramadan ini yang dapat kita lakukan bersama mereka untuk mengajarkan dan juga membiasakan mereka dalam beribadah. Seperti kita mengajak mereka untuk bangun pagi, sholat subuh berjamaah, sholat taraweh, dan juga tadarus. Namun di balik itu semua terdapat sedikit masalah, yaitu
sebagai orang tua secara sadar dan tidak sadar kita masih seringkali juga menanamkan hal-hal buruk kepada mereka, yaitu hal-hal yang mudorot, yang dimana hal-hal tersebut tidak bermanfaat, bahkan juga dapat merugikan diri mereka sendiri dan orang lain. Hal ini nantinya akan mempengaruhi anak dalam berpikir, sama halnya dengan menanamkan hal baik kepada mereka, ditanamkan hanya buruk kepada mereka, akan memberikan efek pada kehidupan mereka, perilaku mereka, kebiasaan mereka. Namun semua itu akan dalam efek negatif. Banyak kita ketemui, selain orang tua yang peduli akan anaknya, orang tua yang tidak peduli kepada anaknya, juga kita kadang temui orang tua yang justru memang sengaja mengajarkan hal-hal buruk kepada anak mereka. Seperti yang kita tahu, seperti banyak sekali kasus viral seperti sekarang ini, yaitu korupsi. Salah satu contohnya yang kemarin viral PT Pertamina dan juga PT Antam. Nah, korupsi itu bermula dari hal-hal kecil yang terkadang tidak sengaja kita contohkan kepada anak-anak kita. Pada bulan Ramadan ini salah satu contohnya adalah ketika kita sholat maghrib berjamaah di masjid dan juga mengambil takjil. Terkadang di antara kita banyak yang khilaf dan juga melakukan praktek korupsi kecil-kecilan, seperti mengambil jatah takjil yang bukan milik kita. Nah, apabila itu dilihat oleh anak-anak, pastinya mereka melihat itu menjadi hal-hal yang biasa, hal yang dinormalisasikan, dan mereka anggap bukan sesuatu hal yang salah. Dari sinilah yang akan memunculkan sifat buruk di dalam diri mereka. Mendidik anak adalah sebuah amanah besar yang harus dijalankan oleh setiap orang tua. Pendidikan bukan hanya tentang ilmu dunia, namun juga tentang pembentukan akhlak, kebiasaan baik, serta penanaman nilai-nilai ketakwaan sejak dini. Anak-anak merupakan penerus masa depan, dan bagaimana kita mendidik mereka sekarang akan menentukan bagaimana masa depan mereka kelak. Momentum bulan Ramadan ini menjadi waktu yang sangat tepat untuk kita memperkenalkan dan membiasakan anak-anak kita dengan nilai-nilai ibadah, kedisiplinan, dan kebaikan. Dengan memberikan contoh teladan yang baik, membimbing mereka dengan penuh kasih sayang, serta mendoakan mereka, insya Allah kita turut membentuk generasi yang soleh dan arham mulia. Demikian yang saya dapat sampaikan dalam kajian Ramadan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam menjalankan peran sebagai orang tua yang bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak. Marilah kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk terus memperbaiki diri, memperbanyak amal ibadah, dan menjadikan diri kita serta keluarga sebagai pribadi-pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya dan mendapatkan keberkahan di bulan suci ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.